sampai hadis wa an Aisyah qalat ma khuyira Rasulullah itu ya. Wa an Aisyata dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata ma khuyira tidak disuruh milih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini antara dua perkara, artinya dua pilihan. Qatu sama sekali ila kecuali akhoda mengambil beliau Rasul aisarohuma pada lebih mudahnya keduanya. Jadi kalau ada dua pilihan, Rasulullah lebih memilih yang paling mudah. Yang paling mudah, paling simpel, paling ringan. Malam yakun selagi tidak ada apa perkara yang lebih mudah, iku isman dosa. Selama perkara yang mudah itu dosa. Perkara mudah tapi dosa itu ya contohnya riba itu. Ya seperti tukang tukar uang itu. Itu kalau akadnya nggak bener, mudah sebenarnya. Tapi kalau nggak bener akadnya jadinya riba. Nah, gitu kan. Kalau ini sudah paham insya Allah. Uang 1 juta nanti cuma dikasih 950. Tuh. Kalau akadnya salah ya jadinya salah, walaupun mudah. Tuh. Jadi dalam memilih menjalani hidup itu milih yang enak-enak saja. Pokoknya itu tidak dosa. Ya. Contohnya dosa ya banyak, enak tapi dosa itu ya banyak. Fa'ingkana maka seandainya ada apa perkara iku isman dosa. Karena ada beliau Rasul iku abadanna lebih jauhnya manusia minhu dari perkara yang dosa walaupun mudah. Ya, walaupun mudah. Waman takoma dan tidak pernah menghukum atau menyiksa atau menghukum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linafsih untuk dirinya Rasul fisaiin di dalam sesuatu qatu sama sekali. Lah Rasulullah itu kalau didolimi ya, didolimi, disakiti itu tidak pernah bales. Jadi Rasulullah tidak pernah menghukum, memberi sanksi, menyiksa kepada apapun, siapapun karena arah Rasulullah sendiri. Ya, karena Allah Rasulullah sendiri. Ila kecuali antun tahaka jika dirusak apa hormatullah kehormatannya Allah. Nah, kalau kehormatannya Allah dirusak, diganggu, ya sudah. Itu Rasulullah bertindak. Fayantakima maka menyiksa atau menghukum, memberi sanksi dia Rasulillah krono Allah. Jadi dari arah membela Allah lah, istilahnya begitu. Jadi tidak usah dibalik, Allah itu tidak butuh kamu bela, ora usah ngono. Bela akal-akalane wong sing suka debat itu. Ya kan?
Wong ayatnya ada intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, kan gitu. Jadi semuanya jadi kacau kalau urusan orang yang debat itu seperti itu jadi kacau. Padahal umpama ngaji biasa seperti ini ya biasa, kata-kata seperti itu biasa, nolong Allah, membela agama Allah, ngono ku biasa. Ya. Kecuali kalau memang kehormatannya Allah dirusak, maka Rasulullah menghukum orang yang merusak tersebut lillahi ta'ala. Jadi karena Allah, ya, karena Allah Ta'ala. Ini. Halo? Ila akhodha aisarohuma lam yakun isman. Jadi dalam hidup ini kalau ada masalah, biasanya ada berbagai macam opsi solusi. Ya kan? Ada berbagai macam solusi dalam menyelesaikan itu. Lah, semuanya dipertimbangkan mana yang lebih ringan, lebih enteng ya, yaitu yang ditempuh. Nah, termasuk yang jadi bahan pertimbangan itu opsi tersebut dosa apa enggak. Ya. Opsi tersebut dosa apa enggak. Kalau tidak dosa, ya milih yang mudah itu, yang gampang itu. Kalau sekiranya dosa, ya sudah, walaupun gampang, mudah itu tidak dipilih. Jadi tidak dipilih sebagai opsi. Ya lebih milih yang berat itu tadi, pokoknya ora dosa. Ya, pokoknya tidak dosa. Gimana? Lah, di sini Rasulullah ini kan seorang figur pemimpin, ya kan? Figur pemimpin. Lah, tentunya ini beliau ya juga memang sering seperti itu, milih yang lebih mudah. Biasanya sing jenenge anak buah dikongkon angel-angel ki ya moh. Kan gitu kan. Milih yang simpel-simpel. Jadi semua pihak senang gitu loh. Semua pihak senang. Ya. Jadi semua pihak bisa senang, bisa enak, ibadah itu ringan. Tuh. Mereka taat pada Rasulullah ya seneng itu. Itu. Jadi dipertimbangkan berbagai opsi itu dipertimbangkan. Sehingga kalau diurut-urut, nah nanti kalau kita ada masalah itu bermusyawarah. Hendaknya bermusyawarah, minta saran, minta pertimbangan, minta cerita pengalaman orang kan gitu kan. Lah terus nanti ditimbang. Ini yang lebih enak, yang lebih mudah, simpel, tidak dosa itu bagaimana. Ya. Dan fa'in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Kalau ternyata perkara yang dinilai mudah itu adalah perkara dosa, ya sudah Rasulullah menjauh dari perkara dosa tersebut, walaupun mudah. Walaupun mudah. Nah, seperti
mudah itu seperti ya contohnya riba itu. Beras 1 kilo bagus, nah, ditukarkan beras 2 kilo jelek misalkan. Langsung ditukarkan, mudah itu. Tapi ternyata setelah dilihat dalilnya itu riba. Ya kan? Sekilo ya sekilo, ditukar dengan sekilo. Kan gitu kan? Seliter ya seliter. Nah sehingga ya tidak dipilih opsi itu. Jadi berasnya ya diuangkan dulu, baru nanti dibelikan beras yang dikehendaki. Ribet memang, ribet. Tapi kalau itu tidak dosa ya oke. Walaupun mudah tapi kalau dosa ya jangan. Itu. Jadi kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Ora sah kakean birokrasi. Nah, termasuk itu. Ya kan? Ora sah kakean birokrasi. Terus waman takoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qatu. Yang namanya pemimpin, namanya figur, ya, namanya tokoh, ya, itu tak jarang ya dibully, dikritik, ya kan? Iya, walaupun Rasulullah itu, ya, dibully, dikritik, dibilang tidak adil, dibilang sing emosi ki malah para sahabat kuwi. Ingat pada saat Rasulullah dibilang tidak adil gitu kan. Para sahabat itu yang bereaksi. Tak bunuhnya aja Nabi gitu kan. Ojo ngawur ae. Nanti tertulis dalam sejarah Rasulullah membunuh anak buahnya kan gitu kan. Jarno gitu kan. Tapi ingat nanti keturunannya orang ini tentang hadis orang Khawarij itu kan. Tapi Rasulullah ya tenang saja. Itu maksud dari waman takoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai'in qat. Itu kan. Iki nek wonge ngelokno aku secara pribadi, urusan pribadi wis jarno lah. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Allah. Ya. Dirasani, digunjing, jarno, gak ada urusannya dengan Allah. Tapi kalau kehormatannya Allah, aturannya Allah dirusak, ini baru Rasulullah bertindak. Ya, Rasulullah bertindak. Menyiksa atau menghukum orang tersebut, menghukumnya lillah karena Allah. Ya. Orang memukul karena Allah itu susah loh. Orang memukul karena Allah itu susah. Yang ada ya emosi kan gitu. Seperti orang punya anak usia 7 tahun, itu sudah diperintah sholat. Kalau usia 10 tahun, kalau tidak sholat, dipukul kan gitu kan. Ya kan? Lah kalau hadis itu memang betul-betul diterapkan, ya mukulnya ya karena Allah, bukan karena emosi. Nak, kemarin kamu sudah Bapak beritahu, usiamu sudah 10 tahun. Ya, kalau 10 tahun tidak mau sholat, perintahnya Nabi, kamu harus dipukul. Ya sudah, Bapak memukul kamu ini
karena perintah dari Nabi. Gitu kan? Ya. Seandainya Nabi tidak memerintahkan seperti itu, aku ya enggak mukul kamu. Nah. Lah kamu yang mukul ya jangan nyalahkan bapak. Nyalahkan siapa? Salahkan dirimu sendiri. Jangan nyalahkan bapak, jangan nyalahkan Nabi. Tapi salahkan dirimu sendiri. Loh kok iso? Gini loh nak, yang namanya penjahat itu masuk penjara, yang memasukkan siapa? Polisi. Bener ya? Bener ya? Tapi sebenarnya bukan polisi yang memasukkan dia ke penjara. Tapi dia sendiri yang memasukkan dirinya sendiri ke dalam penjara. Karena melakukan kejahatan. Jadi kamu dipukul ini nak, ya aslinya bukan bapak yang mukul kamu. Tapi kamu sendiri yang memukul dirimu sendiri. Kenapa? Usia 10 tahun disuruh sholat nggak mau. Ngono kuwi. Iku pengertian dari wama dzolamahumullah walakin kanu anfusahum limun. Itu. Sehingga anak itu terdidik. Aku nek ora sholat berarti aku nyemplungke awakku dhewe ning neraka. Dudu salahe Gusti Allah, dudu salahe Rasulullah, dudu salahe sapa-sapa. Sing salah sapa? Ya aku dhewe. Gentle kan? Iya. Jadi pengertian wama dzolamahumullah walakin kanu anfusahum limun itu ada tersirat di situ bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. No. Ya seperti itu. Jadi fayan takima lillah itu prakteknya seperti itu. Walaupun awake dhewe kadang ya lali. Kadang ya lali. Wa ani Bani Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ya, ala ukhbirukum, apakah tidak mengkabarkan aku pada kalian biman terhadap siapakah yahrumu yang haram diaman alanar atas neraka. Atau biman terhadap orang tahrumu yang haram alaihi atas orang opo annaru neraka. Mau enggak kalian aku kabari orang yang haram masuk neraka atau neraka itu haram untuk dia. Nah ini. Jadi bagaimana caranya jasad kita ini haram dimakan oleh neraka. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita itu tidak masuk neraka. Tahrumu haram apa neraka ala kulli qaribin, atas setiap orang yang dekat atau akrab. Jadi orang yang mudah akrab, mudah dekat, baik dengan orang lain. Ya termasuk murah senyum,
ya kan? Termasuk wajahnya berseri, apalagi ya suka memberi, loman, sesuai urfnya masing-masing, gitu loh. Sesuai urfnya masing-masing. Lah kok bisa? Lah misalkan seorang wanita kalau ketemu orang di jalan nyapa senyum-senyum di Arab Saudi sana misalnya, ya malah dikira wanita murahan, kan gitu kan? Karena urfnya tidak seperti itu, kebiasaannya tidak seperti itu. Kalau di sini dianggap baik, sopan malahan. Ya. Itu contohnya seperti itu. Mudah baik, mudah akrab, mudah dekat dengan orang. Ya, berarti dia ya orang baik memang. Ya loman, ya diajak ngomong ya nyambung. Itu. Hayyin gampang. Gampang itu ya wis dijak piye, ya wis ayo gitu. Selama tidak dosa. Dijak ngopo kono ya wis ayo, selama tidak dosa. Ya, diatur ki ya enak, gampang gitu loh. Ya, atur-aturannya gampang. Ya. Lain lunak. Lunak. Kalau ngomong ya enak. Ya lunak itu ya seperti kan di ayatnya fakulalahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yahsa. Jadi apalagi dalam dakwah, yes, ngomongnya enak, itu lunak. Sahlin lagi ya mudah, gampang. Itu model orang gini ini susah, ini masuk neraka itu susah. Ora kaku, atine ya ora atos. Yes, enak. Piye rek, ngeten Pak, ya wis oke. Hitung-hitungannya piye beres, ya wis oke. Ada unsur dosanya ndak ada, ya wis oke. Wis gitu aja. Ya. Ora gampang maidu. Ya. Lah kalau pengen gampang mlebu neraka, masuk neraka, ya kebalikannya ini. Ya. Kebalikannya ini. Termasuk wong lanang kuwi aja kaya wong wedok sing mlebu neraka. Ya. Gampang maidu. Ya. Jadi Nabi diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Masuk nerakanya itu bukan karena jenis kelaminnya, bukan. Karena sifatnya. Ya. Kalau urusannya dengan Allah beres, enak. Dia ndak ada kekufuran pada Allah, ndak ada. Cuma kufur ke suami kan gitu. Prakteknya suaminya sudah baik bertahun-tahun, hanya karena ada kekurangan sedikit ya dia ngomong maro'aitu minka khairon kotu kan gitu. Selama aku urip karo sampean ku orene apike. Ngono kuwi. Lah walaupun laki-laki kalau sifatnya seperti itu ya mlebu neraka padha ae. Nggih. Ya padha ae. Babul afwi babnya memaafkan. Wal i'rad dan berpaling anil jahilin dari orang-orang yang bodoh. Qala ta'ala khud mengambillah kamu al-afwa pada pengampunan. Kalau dipilih
disuruh milih memaafkan, mengampuni atau membalas, pilihlah memaafkan. Ya, kalau disuruh memilih membalas atau memaafkan, pilihlah memaafkan. Wa'mur dan perintahlah kamu bil urfi dengan segala bentuk kebaikan, segala bentuk ma'ruf. Wa'arid dan berpalinglah kamu anil jahilin dari orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala fasfah, maka fasfah itu ya pengampunilah, sama. Fasfah itu umpama dianiaya tidak bales, jadi tidak bertindak. Sofhal jamil pada pengampunan atau memaafkan yang baik. Ya, pengampunan atau memaafkan yang baik. Ya umpama sabar ya sabar yang baik. Jadi fasbir, sobron jamila misalkan gitu. Wa qala ta'ala wal ya'fu dan hendaknya memaafkan mereka. Wal yasfahu dan ya tidak bertindak atau membalas mereka. Ala tuhibbuna, apakah tidak seneng kalian an yakfira jika mengampuni sapa Allah lakum pada kalian. Ini kaitannya dengan Abu Bakar. Ya. Yang namanya orang tua melihat anak gadisnya dituduh zina, terus dia marah, itu sesuatu yang wajar. Kalau tidak marah itu malah aneh. Ya kan, seorang bapak, ya, orang tua, bahkan dia adalah Abu Bakar, ya, melihat anak perempuannya Aisyah dituduh selingkuh, zina dengan orang lain, padahal statusnya istrinya Nabi, itu kan? Iku cara isin ngono isine double-double. Ya kan? Ini seorang bapak lumrah lah untuk marah. Lah ternyata yang menyebarkan tuduhan itu namanya Mistoh. Mistoh ini fakir miskin. Hidupnya itu dijatah sama Abu Bakar. Ya, Mistoh ini fakir miskin. Hidupnya itu dijatah sama Abu Bakar itu. Ya, sebelum ikut menyebarkan fitnah itu dia dijatah hidupnya. Jadi orang yang tidak tahu diri itu memang ada, ngono lho. Jadi ibarat diopeni juragane, lah anake juragane dicatek. Gitu loh. Ya kan? Walaupun Mistoh ini ya sahabat Nabi, bagaimanapun sahabat Nabi. Tapi kehidupan mereka ya seperti kehidupan manusia pada umumnya. Lah, Abu Bakar itu sempat sumpah, ya, untuk tidak memberikan jatah hidup lagi kepada Mistoh. Marah dia, kurang ajar, selama kita openi, tak kei mangan, tak kei kebutuhan hidupe, bareng anu kok anakku difitnah, kan gitu kan. Marah Abu Bakar. Terus diturunkan ayat ini. Mbok yao mereka memaafkan, ya, tidak membalas. Artinya nafkahnya kepada Mistoh itu ya supaya diteruskan. Apakah mereka tidak seneng atau apakah kalian tidak seneng seandainya Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kalian ini ya Abu Bakar itu sepuronen engko dosamu disepuro karo Gusti Allah. Maafkanlah dosa mereka, nanti dosamu dimaafkan oleh
Allah. Itu. Jadi memaafkan itu bukan sesuatu yang percuma atau gratis, itu tidak. Itu ada hitung-hitungannya, itu loh. Karena memaafkan itu ya sulit, terutama bagi wanita. Kadung merasa dilarani, merasa disakiti, sampai tuwek weling, ya kan? Weling. Maafkan agar dosamu juga dimaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kemarahan kita memang wajar. Ya, seperti seperti orang tua melihat anaknya disakiti. Kemarahan yang sangat wajar itu. Kalau enggak marah malah aneh. Tapi memaafkannya karena Allah. Nah, ada pertimbangan itu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan ini betul-betul dilatih. Kalau bukan orang terlatih tidak bisa. Seperti ini tidak bisa. Ya. Wa qala ta'ala. Jadi orangnya yang dimaafkan itu ya tidak menguntungkan sebenarnya bagi yang memaafkan. Ya kan? Wong setelah dimaafkan Mistah ya tetap dapat jatah hidup dari Abu Bakar kok. Ya kan? Tuh. Wa qala ta'ala wal afin, dan orang-orang yang memaafkan aninas dari manusia. Wallahu, dan Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin asmil umur. Walaman, dan niscaya orang sobaro yang sabar, wa ghafaro, maknanya apa ghafaro? Ghafaro lah katanya innahu la yaghfirud dzunub ilallah. Ya, ghafaro itu nutup. Nah, jadi kesalahan orang yang menganiaya dia itu ditutup. Ya, ditutup. Ya. Ya, kalau itu ya memang dengan kelonggaran hati memang bisa menutup kesalahan orang, tidak memperlakukan jelek pada yang mendolimi. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu lamin asmil umur, niscaya dari tetapnya perkara. Perkara yang benar itu ya itu. Ya. Lah membalas saat didolimi itu boleh. Silakan, kalau dilihat ayatnya, ayat sebelumnya kan gitu. Membalas itu boleh, silahkan. Tapi bagi siapapun yang sabar, menutupi kesalahan orang yang dolim, nah maka ya demikian itulah dari tetapnya perkara. Wis adzan ya.